Swastiastu, Sumedon Ki Capung. Jumpa kembali bersama saya. Video kali ini saya berada di Desa Cekeng, di wilayah Desa Sulan. Jadi Desa Cekeng ini bertetangga dengan Desa Penglipuran, yang dimana desa tersebut sudah sangat terkenal sampai di mancanegara. Belum banyak yang tahu tentang Desa Cekeng ini. Sekarang saya bersama Bapak Juru Kelih adat nih. Juru Kelih adat dari Desa Cekeng. Nanti Bapak Juru Kelih adat akan mengantarkan saya berkeliling di Desa Cekeng. Oke, kita lagi menuju lokasi sarkofagus yang berada di posisi selatan dari Desa Cekeng. Sarkofagus ini berada di tegalan milik warga. Bisa didekati Pak Klih. Posisi awalnya memang di sini ya Pak Klih? Ini untuk sarkofagus, posisi awalnya itu enten dari Kemendalan. Di Kemendalan, yang itu kan, itu jadi lokasi bangunan. Nah untuk pesuaikan, itu sesuatu nandar, asalnya ini dasne kangkat, sarkofagus ini kegigiran dikirim pojok bangun. Oh, berarti posisi awalnya di sebelah rumah selatan. Itu posisi awal di sebelah selatan dari rumah ini, sekitar 100 meter di sebelah selatan, karena akan dibangun rumah oleh pemilik tanah ini. Jadi letak dari sarkofagus digeser menuju ke arah utara dari posisi rumah tersebut. Niki ditemukannya sejak kapan? Mungkin Pak Klih masih ingat dari sejarah ditemukannya awal sarkofagus niki? Nah, kalau awal ditemukannya sarkofagus niki untuk tahunnya niku kirang langkung deh ampura, karena iki yang dawuh itu belum masih wajah burung mejantan. Nah, kirang langkung tahun 1980. Oh, sekitar tahun 80-an gitu. Yang ini. Nah, nanti kalau yang wonten di pura itu ditemukannya itu beda. Ada dua sarkofagus. Oh, nggih. Mana yang lebih awal ditemukan, yang di sini tapi yang di pura? Yang lebih awal yang ditemukan itu yang di pura, yang disuksung oleh Krama, yang sana mungkin melinggih di kering pura pusat. Oh, berarti sarkofagus ini ditemukan lebih belakangan, sekitar tahun 80-an. Sarkofagus yang di pura itu lebih awal ditemukan, sudah turun-temurun, sudah disungsung di pura pusah nih Kang? Iya, di pura pusah. Nanti kemungkinan sesampun wonten di ngajeng sarkofagus di pura pusah, nanti dia akan berikan, nanti ceritakan sejarahnya. Oke. Guys, semua Pak Klih niki tiang akan ambil gambar lebih dekat dari sarkofagus niki. Sumedon Ki Capung. Ini adalah sarkofagus yang berada di Desa Cekeng. Sarkofagus ini merupakan peti kubur batu pada zaman prasejarah, pada zaman dimana manusia
atau penduduk yang pernah tinggal di desa ini belum mengenal tulisan. Jadi kebudayaan peti kubur ini adalah kebudayaan zaman prasejarah. Jadi ketika ada tokoh dari masyarakat setempat yang meninggal, jadi akan dibuatkan peti yang terbuat dari batu. Biasanya peti kubur yang dibuat itu ada tutupnya. Jadi posisi dari jenazah ditempatkan pada bagian dalam dari peti kubur ini, yang kebetulan ini ukurannya sekitar, panjangnya sekitar 80. Dari jenis penggolongan sarkofagus ini termasuk pada sarkofagus golongan yang tipe yang paling kecil, yaitu rentan panjangnya sampai 80 maksimal. Kemudian tinggi kira-kira satu bagian ini tingginya sekitar 45 cm. Niki pada bagian atas sarkofagus ini tidak ditemukan ya Pak Leh. Memang pada awalnya memang bagian niki mantan yang ditemukan dulu. Nah, untuk tutup dari sebagian dari sarkofagus niki memang tidak ditemukan. Memang sebegini. Memang waktu itu memang yang menemukan memang sudah digali agar bisa ditemukan tutupnya. Nah, tapi tutupnya yang itu tidak ada. Oh, berarti tutupnya memang pada saat ditemukan sudah memang tidak ditemukan tutupnya. Yeah. Sultan Kicapung bisa kita lihat seperti sarkofagus pada umumnya, pada bagian di bawah dan pada bagian atas biasanya terdapat pahatan yang berupa wajah daripada manusia, ataupun kadang juga ada ditemukan sarkofagus berisikan pahatan wajah dari hewan. Yang di sini kebetulan mirip seperti wajah manusia pada bagian di ulunya. Kemudian juga pada bagian di bawah juga sangat jelas ada pahatan berbentuk wajah manusia. Sultan Kicapung, desa Cekang ini dari struktur desa, bangunan sangat mirip dengan desa Penglipuran. Jadi rumah-rumah dari warga di desa ini berjejer sama persis dengan rumah-rumah warga yang ada di desa Penglipuran. Jadi kita diantarkan oleh Pak Leh menuju ke Pura Pusah, yang jika kita berkunjung ke desa Penglipuran juga keberadaan Pura Penataran dan Pura Pusah itu berada di sebelah utara desa. Swastiastu. Nah, ini kebetulan kita ketemu dengan teman dari Penglipuran, Reno Sediarso. Ya. Sepi deki Pak Leh Klimangkin. Okay. Ke warganya. Kalau jam segini memang karena kebanyakan warga Antianiki lainnya ada pekaryan keluar. Pekaryan di luar. Pokoknya jam-jam segini
kayaknya agak sepi. Oh, nggih. Kalau sore-sore jam 6 maupun mulailah ramai lagi. Bekerja di luar nih kebanyakan makaryo ring napi nih Kak. Sebagai buruh bangunan. Oh, nggih, nggih. Bangunan sebagian besar juga bentuk dari pertanian. Oh, nggih. Niki pura penataran nggih Pak Ling? Niki pura penataran karena niki benten tigang peleban, pura penataran, pura pusah, sarang pura dangin sisi. Oh, wenten pura pusah dan pura Dangin sisi. dangin sisi. Nggih. Bisa kita ke penjuruan pura. Stone Kicapung. Ini adalah pura penataran. Wah, bangunannya sangat kuno, unik dan asri banget. Jadi kita akan ke pura pusah Pak Lenge. Nggih. Kita menuju ke pura pusah, di mana pada pura pusah ini terdapat sarkofagus yang memang sudah ditemukan sejak lama, sejak dulu. Stone Kicapung, pura pusah di desa Cekang ini sangat asri sekali. Bangunannya khas, unik, antik, dan sangat sejuk suasananya. Kita memasuki bagian utama mandala dari pusah. Stone Kicapung ini adalah bagian utama mandala dari pura pusah desa adat Cekang. Sangat asri sekali. Bangunannya unik. Pak Le, keberadaan dari sarkofagus yang di pura niki berada di sebelah mananya Pak Le? Bisa ditunjukkan? Untuk sarkofagus yang berada di pura pusah pertamanya. Oh, nggih. Oh, niki. Dan ini keberadaan sarkofagus yang Oh, lumayan besar, lebih besar dari sarkofagus yang tadi nggih Pak Lenge. ini yang Niki juga sarkofagus yang berada di pura pusah lebih besar dari sarkofagus yang ditemukan tadi di wilayah selatan dari desa di Tegalan warga. Ini lebih besar ukurannya, cuman sama keberadaannya seperti sarkofagus yang tadi. Pada bagian tutup dari sarkofagus ini juga tidak ditemukan ya Pak Lenge. Nah ini kalau kita ukur, diperkirakan ini tinggi daripada bagian bawah sarkofagus ini sekitar 55 cm. Kemudian panjang diperkirakan sekitar 120 cm. Jadi yang diletakkan pada sebuah bangunan linggih seperti sarkofagus pada umumnya juga terdapat pahatan yang mirip dengan pahatan wajah manusia.
biasanya sarkofagus niki ditemukan di penegara yang tadi yang sudah ajak Bapak mereka. Nah setelah ditemukan sarkofagus niki akhirnya menurut cerita penglingsir titiang niki pada zamannya itu. Namun waktu zaman kerajaan karena didengar oleh sang raja bahwa di desa Adat Cekeng ditemukan sebuah sarkofagus. Nah maka daripada itu sang raja memerintahkan bawahannya untuk meneliti, untuk melihat keberadaan sarkofagus yang ditemukan di desa Adat Cekeng. Nah lalu dengan berjalan seiringnya waktu, sang raja senang ingin memiliki sarkofagus itu. Nah, akhirnya diutuslah punggawa Bupati untuk datang ke desa Adat Cekeng dengan meminta sarkofagus agar dibawa ke Puri. Nah, akhirnya dari masyarakat Cekeng ini juga karena sang raja sudah menginginkan sarkofagus ini, akhirnya masyarakat ini tidak bisa menolak. Akhirnya dibawalah sarkofagus niki ke Puri. Akhirnya sesampai di Puri, sarkofagus niki dipakai untuk memandikan ayam jago. Akhirnya semua ayam-ayam beliau setelah dimandikan di sarkofagus niki, semuanya setelah diadu tidak ada yang menang. Akhirnya semuanya kalah. Nah untuk itu sang raja murka. Nah murka beliau agar mengembalikan sarkofagus niki ke tempat asalnya, yaitu ke desa Adat Cekeng. Nah setelah itu, dari Bupati punggawa-punggawa, sang raja membawa ini tidak bisa. Nah akhirnya diutuslah pada waktu zaman itu Seketruna Cekeng untuk mengambil ke Puri dengan kira-kira 4 orang atau 6 orang. Akhirnya dari Seketruna Cekeng niki mengambil ke Puri untuk membawa ke desa Adat Cekeng. Ambil ke Puri, sarkofagus ini diangkat, bisa ditandu, nah langsung dibawa ke Puri. Nah akhirnya karena sudah kelihatan, sudah terbukti sarkofagus niki mempunyai aura positif, nah akhirnya diserahkan oleh yang punya niki bahwa agar desa Adat Cekeng sebagai penopang dan sarkofagus niki sudah sering waktu niki dari arkeologi Gianyar dapat meneliti, sudah itu dari Dinas Pariwisata Bangli juga sudah ada yang meneliti, sudah gitu dari mahasiswa akademik Denpasar juga sudah dapat meneliti. Nah cuman untuk hasil sementara belum sampai pada dia. Nah, sedang disuruh menunggu hasil agar bisa diperkirakan sarkofagus niki tahun berapa ditemukannya. Artinya bahan ini nanti itu untuk hasilnya nanti yang disuruh menunggu. Biasanya sarkofagus yang lengkap ditemukan ada bagian tutup atau pada bagian atasnya dengan bentuk yang sama dan juga terdapat pahatan berupa wajah manusia ataupun wajah dari hewan. Kemudian pada bagian dalam dari sarkofagus juga pada umumnya jika lengkap itu akan ditemukan tulang belulang dari mayat yang dikuburkan di dalam peti batu ini, dan juga biasanya lengkap dengan bekal kubur berupa manik-manik, hiasan-hiasan yang pada zamannya dengan posisi mayat yang ditempatkan di dalam sarkofagus ini, jika kita lihat dari besarnya sarkofagus ini yang berukuran sedang, itu biasanya posisi
mayat ditekuk atau dalam keadaan posisi jongkok dengan posisi ditempatkan miring ke samping ataupun menghadap ke atas. Sarkofagus yang berada di Desa Cekeng ini kebetulan yang ditemukan cuma pada bagian bawahnya saja, pada bagian tutup, dan isi dari sarkofagus ini memang dari awal ditemukan sudah tidak ada.